gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua tetap dalam keadaan sehat, happy terus ya, kantong tebel. Saya Kak Ros, siap menemani Anda di acara Ruby Dow Secret. Hari ini kita ditemani oleh, ada sebenarnya yang nemenin ya, tapi suaranya belum kedengeran aja ya. Ada Gary ya, tapi akhirnya suaranya muncul juga ya. Kirain masih puasa suaranya. Dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu juga yang akan berbagi ceritanya. Tapi kita mojok dulu yuk untuk membahas apa sih yang akan kita bahas. Sesuatu yang ramai, update, dan kemudian menuai banyak komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Lirik nunggu ya. Oke, yang mau kita bahas hari ini adalah update ini masalah dunia perskincarean gitu kan. Di awal tahun kemarin lah, sebelum puasa itu kan ramai banget ya. Salah satu yang kemudian juga sempat menjadi tahanan itu adalah Mira Hayati, karena skincare-nya itu terbukti mengandung udah divonis ya, sudah mengandung merkuri gitu. Tapi dia ternyata terdakwa kasus skincare. Mira Hayati beri jaminan uang jadi tahanan rumah gitu ya. Baru terdakwa, belum sidang berarti kan? Udah ditetapkan sebagai tersangka, Pak. Iya, tersangka aja, belum. Udah sidang belum sih? Atau pokoknya karena dia kan habis melahirkan, terus dia menyerahkan sejumlah uang jaminan, jadi boleh menjadi tahanan rumah gitu dengan pertimbangan itu. Nah, kabar ini dibagikan oleh Fanny France. Fanny France ini yang suaminya juga ikut ditahan ya, masih terkait dengan masalah perskincarean itu. Coba kita lihat seperti apa berita ini mulai terkuak dan kemudian juga dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan. Oke, kita lihat yang berikut. Haji Mira Hayati sudah keluar. Iya, sudah keluar sayang, dari sebelum lebaran, tahanan kota. Dari awal kita tahu, kita orangnya itu tidak suka iri-iri. Coba kita lihat pernyataan dari Humas Pengadilan Negeri Makassar itu seperti apa. Berikut ini kita lihat ini ya. Ada juga jaminan berupa uang yang tidak bisa saya sebutkan nominalnya untuk dijadikan jaminan. Jadi pada saat misalnya dia melahirkan diri itu dijadikan untuk biaya pencarian. Mudah-mudahan dia tidak melakukan itu karena semua dokumennya sudah disita. Ini ya, dari Humas PN Makassar Sibali kepada Detik. Alasannya karena prinsip kemanusiaan, dia punya anak bayi yang perlu perawatan sementara orang tua mohon maaf ya, pembacaannya kurang benar ya. Itu alasan objektifnya. Kalau tahanan rumah itu tidak bisa keluar, di dalam rumah aja. Jadi dia tidak bisa pergi ke mall, pergi ke kafe, tidak bisa. Jadi harus tetap di dalam rumah gitu ya. Kalau dia didapatkan ada yang lihat dia di luar rumah, bisa dilaporkan kalau dia melanggar gitu. Nggak bisa beli emas, nggak bisa ya kan. Ini ngomong-ngomong soal emas, ini Mira Hayati ini kan sempat viral juga beberapa tahun yang lalu gitu, karena tiba-tiba bisnisnya dalam tempo 2 tahun itu booming, sehingga dia kemudian viral karena dia sering membagikan konten di mana dia itu beli emas yang ukurannya tuh besar, bahkan tas-tas juga dari emas. Ini tahun 2023 kita pernah wawancarai Mira Hayati ya, terkait kebiasaannya membeli emas itu seperti apa. Coba kita lihat berikut. Itu sesuatu yang benar yang perlu dicontoh ya. Beli emasnya maksudnya, ya kan, karena emas sekarang harganya meroket ya. Jadi kalau seandainya bayangkan kalau dia di tahun 2022 itu beli emas, apalagi kalau emas batangan koin gitu, itu kan harganya masih belum 1 juta ya waktu itu ya. Terus pas Covid 1 juta. Sekarang udah 1,6. Langsung gini mukanya. Tapi jangan ditiru memproduksi skincare dengan merkuri itu, jangan ya. Jadi kalau beli skincare kita harus memperhatikan kandungannya. Komentar netizen coba kita baca terkait jaminan sehingga Mira Hayati itu menjalankan tahanan rumah. Aduh, kira-kira berapa M ya jaminannya? Yang berikut ada lagi, banyak ibu-ibu berkasus tetap ditahan walaupun punya bayi. Masih ingat kasus almarhumah Vanessa punya bayi tetap ditahan. Bagaimana dengan hukum di Indonesia? Yang berikutnya, coba kalau tidak ada uangnya, mana bisa tahanan rumah. Di dalam rutan juga ada yang hamil sampai lahir dan tetap saja ditahan di rutan. Berikutnya, alhamdulillah fokus kelahiran aja, jangan bikin gaduh produksi krim bermerkuri lagi. Ada lagi komentarnya? Habis ya, itulah komentar orang ya. Nah, yang berikut ya, ini juga aku pengen tahu ini kemana aja sih. Terakhir kita wawancara itu di tahun 2023 ya. 2022. Sekarang udah 2025, 2 tahun menghilang. Di Instagramnya juga aku lihat nggak ada postingannya, tiba-tiba muncul nih di tahun 2025 kemarin. Aku lihat ada apa kabar ini Nita Thalia. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Nita Thalia
Alhamdulillah kabar baik. sih? Bener loh, aku tuh begitu lihat Instagram muncul lagi postingan, gitu kayak sudah berapa purnama nggak melihat kabar. Kamu kemana aja sih? Ada sayang, ada. Ada, buktinya ada di sini. Coba kalau kita Google Me, orang-orang juga apa sih pencariannya kalau tentang Nita Thalia? Kita buka yang pertama, bunyinya adalah Nita Thalia kemana, ya kan? Kayak lagu dong ya. Kayak lagu. Kemana, padahal ada. Kan sempat waktu itu sakit, kemudian vakum, Iya. terus kemudian sempat muncul, kita sempat wawancara, iya, gitu betul. kan. Kamu sempat mengatakan bahwa ya mau nyanyi lagi, udah nyanyi lagi, tapi sempat nggak percaya diri, gitu ya. Terus habis itu ngilang lagi. Ngilang Coba lagi. kita lihat dulu cuplikan wawancara di tahun 2022 berikut ini. Nah, dan udah kembali langsing, sing. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting sehat Bu. ya. Sehat Sehat, ya. sehat. Alhamdulillah. Sehat semua Kakak ini sudah juga sehat ya? Insya Allah sehat terus ya. Terus nak, kemana sih? Ada sih. Mungkin juga nggak pernah posting. Apa yang iya. terjadi? Benarkah masih itu ada rasa nggak percaya diri, terjun lagi di dunia hiburan? Apa ya, kayak ada rasa jenuh aja sih. Jenuh. Pengen istirahat dulu gitu kan, setelah bervakum di dunia entertain berapa lama, pokoknya dari 2 umur tahun. 18 dari kan? umur 9 tahun. 9 tahun. Aku kan udah mulai terjun nih ke dunia perdangdutan itu gitu kan, karena memang darah seni aku nih kental banget dari nenek sama kakek kan. Nenek aku sinden dan penari jaipong, terus kakek aku kan dalang gitu. Jadi emang bener-bener Kental banget lah. banget gitu. Jadi ya kurang lebih mungkin ada sekitar 25 Pak, ya 30 tahunan berkecimpung di dunia seni gitu. Jadi kayak merasa jenuh aja, pengen istirahat dulu deh Istirahat gitu. dulu. Pengen apa ya, pengen refresh aja gitu. Apa yang kamu lakukan selama kamu istirahat itu? Ngapain aja? Aku banyak yang pastinya ya. Yang pertama, aku bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih dikasih sehat. Terus lebih mendekatkan diri kepada Allah yang ya selama ini kan astagfirullahalazim banyak banget dosanya gitu kan gitu. Terus apa ya, pendekatan sama anak, karena selama ini tuh kan selama aku kerja dari dia dilahirkan sampai sekarang udah remaja itu banyak ditinggal kerja kan. Jadi pengen lebih deket sama anak gitu. Jadi selama 2 tahun ini aku ngantar sekolahnya, aku yang nyiapin apa itu perbekalan, ya sarapannya ini itunya gitu. Apa tanggapan anak kamu ketika ya lihat ibunya ada terus gitu? Seneng karena kan setelah ayahnya meninggal sampai sekarang nih aku juga baru ngobrol dari hati ke hati sama anak baru kemarin gitu kan ya. Jadi dia masih belum bisa menerima kepergian ayahnya gitu. Berarti kan masih ada trauma ya gitu. Jadi dia bersyukur itu. Aku seneng Bunda ada terus buat aku gitu. Terus Bunda berhenti nyanyi dulu, mikirin aku seneng karena ya walaupun bagaimanapun kan aku harus menjadi seorang ayah dan seorang ibu, dan insya Allah dia dapetin itu walaupun aku hanya sendirian. Sendirian. Ada Allah, ada Allah. Jadi dalam waktu 2 tahun gitu kan, setelah sebelumnya juga kamu sempat sakit, Iya. sempat pengobatan juga, Iya. gitu ya. Itu kan mengeluarkan biaya yang banyak. Sementara kamu cerita kamu tuh juga termasuk tulang punggung keluarga. Iya, betul. Dengan Sampai kamu sekarang. vakum ini selama itu, gimana kamu sebagai tulang punggung keluarga itu menghadapi tanggungan-tanggungan? Iya, alhamdulillah Allah selalu memberikan kemudahan. Asal kita percaya aja, insya Allah. Boleh cerita seperti apa sih yang kamu anggap kejadian itu, masya Allah ini rezeki dari Allah, memang dari pintu yang tak disangka-sangka gitu? Iya, walaupun memang mungkin tidak sebesar seperti waktu nyanyi ya. Kadang kita kan ada off airnya gitu kan, terus ada on airnya gitu kan. Sekarang ada di rumah itu, walaupun ya bisa dibilang sedikit, tetapi insya Allah cukup kalau kita selalu merasa bersyukur sama Allah, gitu aja sih. Jadi ada aja rezeki mah. Ya dari mana weh datangnya atuh dah banyak lubangnya. Maksudnya kan jadi apa ya, kalau kemarin kan
full. Adik-adik aku kan masih pada sekolah. Kalau sekarang kan udah ada yang nikah, jadi udah ada yang punya suami, jadi kan udah lepas tanggung jawabnya. Terus ada yang kuliah, terus udah lulus, berarti kan aku udah mulai hilang tuh satu-satu ininya tanggung jawabnya. Jadi udah mulai lepas satu-satu. Jadi agak ringan aja sekarang. Jadi aku lebih fokus sekarang itu ke anak aja. Ke anak aja. Gitu. Ada momen apa yang kamu ingat betul sampai sekarang? Ada momen menurut kamu itu istimewa banget dengan keberadaan kamu dan pendekatan kamu terhadap anak? Ada momen apa? Aduh banyak, Karos, kalau mau diungkap satu-satu ya, momennya banyak banget. Cuman mungkin lebih ke banyak momen yang hilang kali ya. Momen yang hilang. Kalau dulu itu kan sering sama almarhum ayahnya tuh sering diajak jalan kan, setiap seminggu sekali kemana gitu kan ya. Kita nginep di mana sekeluarga, kita ngumpul semua kan gitu. Nah, kalau sekarang itu lebih ke akunya tuh kayak males aja keluar rumah gitu, kayak nanti ya nak ya, kayaknya Bunda pengen sendiri dulu deh di rumah gitu. Agak ini aja gitu, kayaknya tuh memang bener-bener ada sesuatu yang hilang, yang dulunya biasa dijagain kemana-mana gitu kan ya. Kayak ada bodyguard lah gitu kan, kemana-mana, ayah kemana-mana biarin sama ayah, sekarang kan nggak ada gitu. Jadi kayak malas aja gitu. Makanya anak itu kayak aku tuh banyak momen hilang. Atau kalau dulu ada ayah, kita ke sini, main ke sini, main ke sini. Semenjak ayah nggak ada, kita banyak di rumah gitu. Bukan berarti ya rezeki mah insya Allah ada aja ya kalau kita niatnya baik mah gitu. Cuman memang akunya tuh lebih pengen entahlah, pengen di rumah, kayak pengen lebih berbenah diri aja gitu, Karas. Itu yang berasa bedanya. Iya, berasa beda. Cuma ya gak bisa dipungkiri, walaupun mulut mungkin berkata gini ya, aku banyak ditanya sama teman-teman, mau balik lagi gak sih ke dunia entertain? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak gitu kan, sombong banget ya. Enggak deh kayaknya, tapi hati nggak bisa dibohongi. Aku kangen. Aku kangen teman-teman, aku kangen dunia entertain. Makanya aku kembali lagi duduk di sini, bertemu lagi dengan Kak Feni. Masya Allah. Apa momennya yang kamu ingat yang itu kamu akhirnya mengakui, berasa betul bahwa kamu rindu gitu? Ada momen apa? Banyak momen kayak gini. Kangen syuting gitu loh, ketemu temen gitu yang dulu sering banget ketemu si A, si B, si C, terus tiba-tiba aku menutup semua kontak kan. Terus sama media sosial juga kan memang aku nggak buka dulu untuk sementara waktu kemarin-kemarin, karena pengen fokus aja dulu ke diri sendiri, ke anak gitu kan, lebih ke anak sih. Ya kangen syuting, kangen off air, kangen mic aku banyak digantung, pengen dikeluarin lagi gitu kan. Ya kangen aja semuanya, kangen dandan, kangen semuanya aja pokoknya. Anak kamu bilang apa? Justru anak aku ngedukung banget. Aku yang penting Bunda happy, Bunda bahagia, Bunda senang. Toh aku juga udah gede, aku udah mau bentar lagi dia mau kuliah kan, udah mulai bisa jaga diri sendiri, nggak usah dijagain terus. Bunda nyanyi lagi, aku seneng. Bunda kerja lagi, aku seneng. Barusan juga pas mau turun dari mobil dia video call dulu sama anak dan banyak doain sih. Ini yang paling tepuk tangan kencang tuh timnya ya. Kayaknya dia pengen ditarik lagi, kayak udah vakum ya 2 tahun ya. Paling seneng mereka, paling banyak memberikan support, karena memang support system itu memang penting banget ya. Dan tapi mereka paling ngerti. Di saat aku lagi pengen sendiri, nggak mau ditemenin. Oke, mereka jangan dicari dulu, nggak apa-apa, biarin dulu. Tapi pada saat aku butuh kalian, datanglah kalian ke rumahku. Datang gitu. Terus ditanya lagi, yakin masih gak mau nyanyi, padahal kalau tawaran mah alhamdulillah ada aja gitu ya. Walaupun akunya bilang nanti dulu, terus ditahan-tahan. Ini tim Rumpi juga nih kayaknya dari berapa tahun yang lalu nih, kayak bulan kita ngecek sih. nanti dulu akunya masih belum siap, kayaknya tuh kayak gimana ya, entah mungkin yang tadi Viti aku bilang yang 2 tahun lalu entah nggak percaya diri atau apa masih ya, berduka? Kayaknya kalau untuk berduka sih enggak ya, alhamdulillah aku sudah ikhlas. Cuman kayak lebih ke apa
apa ya, entahlah kayak pengen jenuh aja gitu. Nanti dulu deh, aku pengen istirahat dulu. Kamu ingin gitu. fokus untuk dirimu. Fokus diri sendiri dulu, terus nanti kalau misalnya aku udah siap, pasti aku berkarya lagi. Udah siap nih sekarang? Siap dong. Oke. Apa yang akan kamu lakukan nih dalam waktu terdekat? Boleh dibocorin? Sekarang ini lagi menyiapkan ada beberapa single terbaru gitu kan. Tinggal ya sekitar 50%-an lagi lah. Show udah ada nih, udah jadwal udah panjang ya? Sudah ada, alhamdulillah. Full 2025. Dari amin, masya Allah, amin, masya Allah. Sebetulnya dari 2024 kemarin udah mulai, dari Oktober juga itu kita udah mulai kan ada apa namanya pilkada gitu, udah mulai hajatan, udah mulai. Cuman akunya lebih ke gini, kayak manajemen juga ini ada tanggal segini mau diambil nggak? Akunya tuh mikir dulu sebentar ya, kayak nunggu dibawa semedi gitu. dulu ya. Oke. Ya udah boleh ambil. Nah terus ada lagi nih mau diambil. Ntar dulu deh, kayaknya nggak tahu deh. Kayaknya aku nunggu mood aja dulu dah. Mood. Jadi gitu. gimana pada kalau sekarang mah siap dong. Langsung 2025 sikat. Setrika sekalian, setelah sikat kucek cuci, setrika jemur, ya kan? Cucek cuci jemur. Oke, yang berikut ada Google juga yang ini banyak orang yang cari juga. Ini ada beberapa konten-konten juga yang beritanya tuh Nita Thalia meninggal dunia gitu. Kamu baca nggak? Kamu suka lihat nggak itu? Browsing. Enggak sih kalau ini. Ya, ini sih bukan cuma Nita Thalia, bukan cuma seorang diri yang pernah ada beritanya kayak gini, ada beberapa artis juga. Kamu baru baca sekarang ini? Iya, kalau ke Singapura sih emang iya gitu kan. Ya, kemarin itu kan yang bawahnya itu iya. Kerusakan saraf ya. Tapi kok innalillah ya? Emang harus kabar duka. Iya itu dengan iya. Tapi kamu nggak pernah baca itu gosip-gosip di luar sana karena kamu vakum, mungkin ada berita muncul. Aku baru tahu sekarang malah itu. Oh ya Allah. Enggak ya, ada nih, sehat insyaallah, doain ya. Sehat, minta doa dari semuanya biar sehat terus. Yang bikin berita juga kita doakan mudah-mudahan sehat, banyak rezekinya, panjang umur. Yang ada di sini semua, yang lagi nonton juga semuanya sehat, panjang umur, banyak rezekinya, berkah, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Nah, yang berikut kita mau klarifikasi, kita mau tanya nih ya. Soalnya kamu ada caption di Instagram sosial media yang membuat kita jadi bertanya-tanya nih, bunyinya kita bacakan ya, Kak. Aku bahagia dinikahinya tapi dia stres memiliki aku gitu ya. Terlihat sendiri tapi kenyataannya sedang dijagain dan dibahagiain oleh laki-laki hebat. Menyala suamiku. Siapa itu? Aduh ya Allah. Aduh, menyala suamiku ya guys. Menyala aku. Siapa sih? Aduh. Ada. Jangan dulu dibahas, boleh? Ya udah, oke, jangan dibahas ya, belum siap untuk dibahas. Maksudnya biar minggu depan dipanggil lagi aku kesini buat bahas bersambung ya, bersambung. Tapi kan tadi ya kan sendiri tuh ditekanin sendiri. Semakin ditekankan semakin aku curiga. Bukan, aku pikir nggak ada yang aku pikir kan soalnya ya followernya juga kan baru sedikit, yang lain juga sih nggak akan ngeh kali gitu kan orang-orang. Enggak deh, nggak jadi, nggak. Udah lanjut. Oke, kalau dia belum siap kan dibahas nanti aja. Oke, kita bahas di segmen selanjutnya ya. Kita belum juga. Bintang tamu kita yang berikut ada Denada. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ya, kita sekarang sudah bersama dengan Denada. Minal aidin, maaf lahir batin. Nah, aku lihat Denada, lihat Nita Thalia, dua-duanya makin tipis semua ya gitu ya. Ini kayaknya jobnya banyak di tahun 2025. Amin. Ya Rabbal, insya Allah. Ya, ini kita mau bahas, ini adalah momen Lebaran kemarin gitu ya, puasa Lebaran gitu pasca mama meninggal, itu pasti rasanya. Aku pernah baca postingan ada yang bilang gini, ini nggak ada yang pernah cerita betapa sakitnya gitu ya menjalani puasa Lebaran Ramadan tanpa iya itu sedih banget sih. Sedih aku sempat cerita ya bahwa aku setelah mama nggak ada, terus aku kayak lari dan menyendiri dan berusaha untuk memberikan waktu untuk diriku sendiri lah, untuk bersedih, untuk grieving gitu ya, untuk bisa menelan semuanya. Dan aku pikir dengan aku melakukan itu, aku udah siap untuk kembali lagi dan berdamai dengan itu dan bisa ikhlas Kak. Kalau ikhlas aku ikhlas. Karena timing Allah itu adalah timing terbaik. Gitu. Cuma ternyata luka itu, kesedihan ditinggal ibu itu ternyata memang nggak ada obatnya.
nggak akan bisa sembuh sampai kapanpun. Apalagi begitu masuk bulan Ramadan gitu ya, aduh sedih banget gitu, karena kan bulan Ramadan itu kalau kita kan orang Islam ya, taunya kan pintu doa tuh kan wah kayak dibuka pintu rahmat, pintu berkah, pintu ampunannya dibuka sebesar-besarnya gitu. Dan buat kita yang seorang anak, biasanya jalur cepat kita itu adalah melalui ibu kan gitu. Jadi aku tuh selalu mengingat momen-momen dimana setiap bulan Ramadan itu aku akan selalu neror mama gitu dengan udah doain aku belum gitu, udah doain aku belum mah. Karena aku tahu sebagai seorang hamba ya, sebagai seorang muslimah, aku tuh jauh banget dari kata ideal gitu. Jadi aku tuh butuh mama untuk doain aku, dan banyak banget PR di hidup aku gitu, banyak banget yang masih aku harus kejar, banyak banget yang masih aku minta dan tanya ke Allah gitu. Dan aku tahu kartu cepatku itu atau pas cepatku itu ada di ibuku gitu, dan aku merindukan itu gitu. I miss it so much. Masih belum bisa ngomongin mama, masih belum bisa. Dan dan momen Lebaran ini kalau kita lihat juga kamu menghabiskannya bersama Aisyah di Singapura. Iya. Dan seneng banget, bersyukur karena di Ramadan tahun ini ya alhamdulillah aku dapat pekerjaan, sehingga selama bulan Ramadan ini aku ada penghasilan tetap gitu. Terus udah gitu juga aku seneng karena aku ngelihat Aisyah tahun ini di Ramadan tahun ini puasanya juga lebih giat gitu, puasanya lebih giat, sholatnya lebih rajin gitu. Dan aku sempetin kemarin 1 hari sebelum berlebaran aku pulang ke Singapura dalam keadaan wah itu tiket lagi gila-gilanya Kak, ya Allah mahal setengah mati. Jadi aku pulang naik dari Batam, aku terbang ke Batam, lalu aku naik ferry dari Batam ke Singapura gitu. Aku nyampe sana di malam Idul Fitri gitu, dan aku seneng banget. Pagi-paginya tuh pertama kali kita sholat id bareng-bareng. Jadi bangun, sholat subuh, habis itu kita makan, habis itu kita mandi, berdandan, kita jalan ke masjid yang kebetulan nggak jauh dari tempat kita tinggal. Kita berduaan sholat id gitu. Terus aku peluk-peluk dia gitu, terus aku pegangan tangan sama dia. Terus pulangnya kita beli jajan gitu ya. Habis itu kita pulang jalan kaki lagi tapi lewat jalan yang berbeda gitu. Jadi betul-betul aku nikmati sampai rumah makan ketupat apa gitu berdua. Walaupun rindu sama mama, karena biasanya begitu hari itu tuh aku udah sibuk pasti gitu, sibuk video call, sibuk minta maaf, sibuk ngobrol, karena memang dari mulai kita di Singapura tuh setiap berlebaran itu pasti melalui video call sama mama gitu. Jadi aku selalu lebaran sama Aisyah, mama di Banyuwangi, dan kita selalu berlebaran dengan video call gitu. So ya. Jadi ini mepet banget tuh berangkatnya ya. Itu karena tiketnya susah didapat atau karena ibu jadwalnya padat sekali? Alhamdulillah dua-duanya didoakan dua-duanya. Tapi memang mahal banget Kak gitu. Bahkan waktu pulang ke sini juga akhirnya aku tidak bisa terlalu lama di Singapura karena harga tiket yang luar biasa mahalnya gitu. Jadi aku benar-benar cari tiket termurah dan dapatnya terpaksa, konsekuensi aku nggak bisa terlalu lama di Singapura. But it's okay, aku bersyukur. Yang penting sekarang kan ya, life goes on ya, hidup terus berjalan gitu ya. Aku punya Aisyah yang juga prioritas di hidup aku saat ini. Aku harus jaga dia punya kesehatan, dia sekolah juga sekarang udah mau udah kelas 5 SD, sebentar lagi kelas 6, dia mau naik ke secondary school, jadi harus didampingi juga ya, gitulah pelan-pelan Masuki fase baru ya, masa teenager, betul. Yang kemarin juga nih yang kamu sempat belum mau bagikan, tapi akhirnya muncul juga ceritanya. Ya kamu menjalankan ibadah umroh sebelum bulan Ramadan dengan Aisyah, dan ini adalah salah satu sebetulnya yang menjadi keinginan Aisyah gitu. Jadi ceritanya tuh dulu waktu sebelum kita pindah ke Singapura itu kan Aisyah tuh dirawat dan dibantu oleh Prof. Lia di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta gitu. Pada saat akhirnya dia distabilkan kondisinya dan malam itu kita
kita keluar dari rumah sakit, terus pagi-paginya langsung dibilang sama dokternya harus berangkat ke Singapura. Keluar dari rumah sakit itu, aku kan dorong dia gitu di kursi roda gitu. Terus pada saat kita baru mau keluar dari rumah sakit, di dinding rumah sakit itu ada foto Ka'bah besar gitu fotonya. Terus dia sambil kita nunggu mobil gitu, terus dia diam, terus dia ngeliatin aja. Terus dia tanya, itu apa gitu. Terus aku ceritalah, loh ini Ka'bah, aku bilang. Dan aku bilang, tahu nggak kalau misalnya kita itu orang Islam, kita itu sholat, kita itu kan selalu menghadap satu arah. Satu arah itu tuh titiknya itu adalah Ka'bah. Jadi kamu bisa bayangin, aku ceritain sama dia, kamu bisa bayangin nggak seluruh dunia ini tuh semuanya seragam gitu. Orang Islam mau di Amerika, mau kita semua menghadap ke sana. Kamu bisa bayangkan 24 jam dunia ini tidak berhenti menyembah Allah gitu, menghadap ke arah yang sama dengan cara yang sama gitu. Terus dia fascinating itu, dia bilang, dia nggak bilang apa-apa, cuma aku bilang mau ke sana, aku bilang gitu. Terus dia bilang, ya mau ibu. Terus aku bilang, nanti ya, insya Allah ya. Sekarang kita berobat dulu, Aisyah sehat, insya Allah nanti kita ke sana. Aku bilang gitu. Ya udah, itu jadi sebuah apa ya, sebuah yang selalu nyangkut gitu di hati aku dan di pikiran aku gitu, karena itu udah keluar dari mulut aku gitu, dan itu janji aku kepadanya, dan aku yakin Allah Maha mendengar, Allah juga pasti mendengar gitu, dan aku ucapkan itu. Dan dari mulai Aisyah selesai kemo, masuk masa pandemi itu, aku itu selalu kayak jadi ganjelan di belakang kepala aku gitu. Dan alhamdulillah akhirnya ya Allah izinkan gitu. Ya terakhir ketemu di bulan Desember ya. Iya. Iya benar. Kalau sempat cerita gitu. Udah sempat cerita ya gitu. Iya. Dan biasanya kalau sudah niat itu kan Allah bukakan jalan dengan sebuah jalannya, iya. kejadian yang kita nggak pernah sangka. Betul. Seperti apa kalau kisah kamu, kemudahan yang sampai kamu bisa umroh? Pokoknya dari yang paling gampang itu memang secara finansial pun tuh sebenarnya tidak terlalu memungkinkan buat aku pada saat itu. Tapi Allah bukakan jalannya. Itu namanya, katanya orang kan suka bilang kamu punya duit berapapun, tapi kalau misalnya Allah tidak undang ke sana, atau Allah tidak undang ke sana, ya memang katanya tamu undangan gitu kan. Jadi spesial. Jadi kalau Allah sudah memang undang, pasti Allah akan bukakan jalannya gitu ya. Aku percaya itu sih, Kak, karena ya itu. Terus Aisyah gimana ketika pertama kali dia melihat Ka'bah? Setelah berikut ini cerita. Iya. Tetap di Rubis.